Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama aku Azima. Hari ini ayo kita bahas mengenai India Mughal. Apa sih India Mughal itu? India Mughal adalah sebuah imperium Islam yang menguasai sebagian besar wilayah India, Pakistan, dan Afghanistan antara abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-19. Kekaisaran ini sangat terkenal loh, karena berhasil menyatukan hampir seluruh anak benua India di bawah satu pemerintahan dan meninggalkan warisan budaya serta arsitektur yang luar biasa. Seperti bahasa Urdu. Bahasa Urdu adalah pencampuran dialek lokal Hadiboli dengan bahasa Persia, Arab, dan Turki yang digunakan tentara dan di istana. Selain itu, ada Taj Mahal. Taj Mahal dibangun oleh Shah Jahan. Lebih hebatnya lagi, Taj Mahal diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO loh. Masa awal berdiri Daulah Mughal di India, yang pertama ada Zahiruddin Muhammad Babur. Beliau adalah pendiri Daulah Mughal yang juga cucu Umar Syekh Mirza dari Timur Leng. Selama kepemimpinannya, beliau berhasil memperluas wilayah hingga Samarkand, Kabul, Afghanistan, dan India. Sultan Babur juga fokus pada penataan negara serta pengembangan pendidikan dan juga dakwah. Yang kedua, ada Nasiruddin Humayun. Humayun adalah putra dari Zahiruddin Muhammad Babur. Beliau adalah raja yang sangat pemaaf. Pada masa ini, beliau menggagalkan pemberontakan Bahadur Shah dan Sher Khan. Akibatnya, tahun 1540, Humayun melarikan diri untuk mencari pertolongan kepada pemimpin Daulah Syafawiyah. Pada tahun 1555 Masehi, beliau berhasil merebut kembali Daulah Mughal di benteng Dinapana. Tampuk kekuasaannya kemudian diserahkan kepada putranya yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar. Akbar adalah salah satu sultan yang ada pada masa kemajuan Daulah Mughal di India. Beliau membawa Mughal sebagai kerajaan besar yang mengalami banyak kemajuan, seperti dalam bidang militer, pendidikan, politik, seni, budaya, sosial, dan keagamaan. Akbar juga berhasil melakukan perluasan wilayah dan menguasai gerbang kota Kabul sebagai gerbang menuju Turkistan dan gerbang di Kandahar sebagai gerbang menuju Persia. Akbar dikenal sebagai nasionalis dan fokus terhadap penyatuan suku dan etnis di India. Tetapi pada tahun 1605 Masehi, beliau meninggal dunia dan digantikan oleh Jahangir Pasha Ghazi. Pada masa kemajuan kedua, digantikan oleh Nuruddin Muhammad Jahangir Pasha Ghazi. Beliau memerintah dengan didukung kekuatan militer yang besar sehingga tidak banyak pemberontakan yang muncul. Sultan Jahangir meninggal pada 1628 Masehi dan meninggalkan 2 orang putra, dan mereka bersaing merebut tahta kerajaan hingga tahta itu pun dipegang oleh Shah Jahan. Pada masa kemajuan ketiga yang dipegang oleh Shah Jahan merupakan seorang pemimpin terpelajar dan berjiwa intelektual. Beliau memiliki minat besar terhadap seni seperti lukisan, bernyanyi, dan kesusasteraan. Pada masanya terjadi pemberontakan yang berhasil digagalkan. Pada masa ini terjadi gangguan sistem perpolitikan dan mengganggu toleransi beragama di India. Pada tahun 1657 Masehi, Shah Jahan meninggal dan kekuasaannya diambil alih oleh anaknya bernama Aurangzeb. Sultan Aurangzeb Alamgir adalah sultan yang memegang pada masa kemajuan keempat, merupakan pemimpin yang sederhana, memegang teguh ajaran Islam juga hafal Al-Quran. Beliau berhasil memperluas wilayah pemerintahannya hingga luas negaranya melebihi masa Sultan Akbar. Pada masa ini terjadi upaya mengembalikan keberadaan syariat Islam yang mulai kabur karena kebijakan Sultan Akbar yang lebih nasionalis. Pada masa ini terjadi perang saudara yang saling memperebutkan kekuasaan. Bahkan beliau pernah beberapa kali akan dijatuhkan oleh putranya sendiri, namun upaya ini berhasil digagalkan. Masa kemajuan kelima yang dipimpin oleh Bahadur Shah memerintah setelah terjadi pertempuran jajau dengan saudaranya yang bernama Muhammad Azam Shah karena perebutan kekuasaan. Ketika memerintah, Bahadur berhasil mengambil alih Jodhpur dan Amber tanpa pertumpahan darah. Pada masa ini, Mughal sudah mulai mengalami kekisruhan politik
akibat perebutan kekuasaan, sehingga banyak daerah kekuasaan Mughal yang menyatakan merdeka. Beliau meninggal dunia karena sakit setelah memerintah selama 5 tahun. Tampuk kekuasaannya diperebutkan para putranya dan dimenangkan oleh Jahandar. Jahandar Shah adalah salah satu sultan yang mengalami masa kemerosotan Daulah Mughal di India pada tahun 1712 hingga 1837 Masehi. Yang kedua ada Muhammad Fakhruqsyar, yang ketiga Rafi'ud Darajat, yang keempat Shah Jahan, yang kelima Muhammad Shah, yang keenam Ahmad Shah Bahadur, yang ketujuh Azizuddin, yang kedelapan Muhyiddin Milad, yang sembilan Ali Gauhar, yang kesepuluh Mirza Akbar. Masa kehancuran Daulah Mughal di India pada tahun 1837 hingga 1857 Masehi, yaitu oleh Sultan Mirza Abu Zafar Sirazuddin Muhammad Bahadur Shah Zafar yang bergelar Bahadur Shah II, merupakan penerus terakhir Mughal. Pada periode ini, Daulah Mughal mengalami kehancuran. Pada 1857 Masehi, beliau diasingkan ke Burma oleh Inggris karena tidak menyepakati konsensus yang dibuat pemegang kekuasaan sebelumnya dengan pihak Inggris yang memang ingin menguasai tanah India. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Daulah Mughal di India dan penguasaan Inggris di India yang semakin terbuka lebar. Pada saat itu menjadi salah satu kerajaan terbesar di dunia dan menjadi negara adikuasa. Keteladanan yang bisa diterapkan dari sejarah Daulah Mughal di India, yang pertama, kegigihan Daulah Mughal dalam menguasai India yang luas. Yang kedua, kegigihan Daulah Mughal dalam penataan pemerintahan yang menggunakan konsep militer. Yang ketiga, kegigihan Daulah Mughal dalam menerapkan kebijakan yang bersifat universal. Yang keempat, kegigihan Daulah Mughal dalam bidang ekonomi. Yang kelima, kegigihan Daulah Mughal dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Yang keenam, kegigihan Daulah Mughal dan upaya menghargai seni bidang arsitektur. Dan yang terakhir, kegigihan Daulah Mughal dalam menghasilkan dan menghargai seni karya sastra. Kesimpulan dari pembahasan kali ini, India Mughal adalah kekaisaran Islam yang menyatukan hampir seluruh anak benua India sejak abad ke-16 hingga abad ke-19, yang menciptakan perpaduan budaya Indo-Persia yang sangat berpengaruh. Masa ini menjadi era kemakmuran ekonomi dan puncak arsitektur dunia dengan peninggalan seperti Taj Mahal, sebelum akhirnya melemah dan digantikan oleh kolonialisme Inggris.